Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Selamat mendengarkan. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman alaihissalam sering mengadakan rapat dengan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, serta binatang. Pada saat itu, semua anak buahnya sudah hadir, kecuali burung hudhud. Nabi Sulaiman merasa heran, karena burung kesayangannya itu belum menampakkan dirinya. "Kemana burung hudhud?" Beliau bertanya sambil menatap satu persatu anak buahnya. Tidak ada seorang pun yang menjawab, karena tidak ada yang mengetahui keberadaan burung hudhud. "Apabila dia tidak hadir, aku akan..." Sebelum Nabi Sulaiman menyelesaikan kata-katanya, tampak burung hudhud terbang dengan cepat. Dia segera bertengger di hadapan Nabi Sulaiman. "Tuanku, maafkan karena kedatanganku terlambat. Keterlambatanku dikarenakan aku baru datang dari negeri Sabah." Burung hudhud langsung bercerita. "Apa yang engkau dapatkan dari sana?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. "Negeri Sabah diperintah oleh seorang ratu bernama Bilqis. Dia memerintahkan rakyatnya dengan baik. Namun sayangnya, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap burung hudhud dengan wajah penuh kesungguhan. Dia berharap Nabi Sulaiman akan senang dengan informasi yang didapatkannya. "Baiklah, aku ingin mengetahui keberadaan ceritamu," ucap Nabi Sulaiman sambil mengambil sehelai kertas. Beliau segera menulis sepucuk surat yang ditunjukkan untuk Ratu Bilqis. Surat itu berisikan ajakan kepada Ratu Bilqis agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah pula yang telah menganugerahkan kerajaan besar kepada Ratu Bilqis. "Hudhud, aku menugaskan dirimu untuk mengantarkan surat ini ke negeri Sabah," kata Nabi Sulaiman alaihissalam sambil menyerahkan suratnya kepada burung hudhud. Dengan patuh, burung hudhud mengambil surat itu dengan paruhnya. Dia pun segera terbang tinggi menuju negeri Sabah. Ia terus melayang di angkasa dengan kecepatan penuh. Setelah terbang cukup lama, tibalah ia di negeri Sabah yang kaya dan makmur. Burung hudhud segera menuju istana kerajaan. Ia langsung menjatuhkan surat itu ke hadapan Ratu Bilqis yang sedang duduk di singgasananya. Dengan kaget, sang ratu segera membuka surat tersebut. Setelah dibacanya, Ratu Bilqis mengeriakkan dahi. Tak lama kemudian, dia segera mengadakan rapat bersama para menteri dan orang-orang kepercayaannya. Para menteri menyambut isi surat tersebut dengan marah. Mereka mengusulkan untuk berperang karena mereka merasa memiliki bala tentara yang kuat. Akan tetapi, Ratu Bilqis berpikir bijaksana. "Wahai saudaraku sekalian, kita jangan berbuat gegabah. Sebaiknya kita mengirimkan utusan kita ke sana untuk melihat seberapa besar kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu. Aku tidak setuju bila kita cepat-cepat menyatakan perang. Perang akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak." Semua menteri dan orang-orang kepercayaannya meresapi kata-kata Ratu Bilqis. Akhirnya mereka menyetujui kebijakan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis pun mengirim utusannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka membawa bermacam-macam hadiah dari kerajaan Sabah. Begitu mereka tiba di istana Nabi Sulaiman yang megah, mereka tercengang. Para utusan itu lalu disambut dan dihadapkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. "Kami merupakan utusan dari Ratu Bilqis. Kami telah menerima surat tuanku yang berisi seruan agar kami menyembah Allah. Surat itu kami jawab dengan datang ke negeri ini dan membawakan hadiah untuk tuanku. Semoga hadiah ini dapat tuanku terima." Utusan Ratu Bilqis berkata kepada Nabi Sulaiman dengan sopan, "Apakah kalian datang untuk membujukku dengan membawakan hadiah? Allah telah cukup memberikan segalanya kepadaku. Pulanglah ke negerimu dan bawa kembali hadiah-hadiah itu. Katakan kepada ratumu bahwa kami akan datang ke negerimu untuk menyerang bila kalian menolak isi surat tersebut." Nabi Sulaiman berkata dengan berwibawa,
Para utusan itu pun segera mundur diri dan pulang ke negeri Sabah dengan membawa kembali hadiah mereka. Setibanya di negeri Sabah, mereka menceritakan apa yang mereka alami di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar laporan tersebut, Ratu Bilqis terdiam. Dia memikirkan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah terdiam beberapa saat, Ratu Bilqis angkat bicara. Para menteri sekalian, setelah aku pertimbangkan, aku memutuskan sebelum Sulaiman menyerang negeri ini, aku akan datang ke kerajaannya. Aku akan membawa beberapa pengawal. Ratu Bilqis berkata tegas. Perkataannya tersebut disetujui oleh bawahannya. Mereka memuji kebijaksanaan dan keberanian Ratu Bilqis. Maka berangkatlah ia ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mengetahui rencana kedatangan Ratu Bilqis dan burung hudhud segera menghias kerajaannya dengan sangat mewah. Beliau memerintahkan para pekerjanya yang terdiri dari manusia dan jin untuk mendirikan bangunan-bangunan yang indah. Tak hanya itu, Nabi Sulaiman pun ingin melengkapi kemewahan yang sudah dibangunnya dengan sesuatu yang istimewa. Beliau berpikir keras, kemudian memutuskan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istananya. Beliau pun segera mengumpulkan para pekerjanya. Wahai para pembesarku, siapakah di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istanaku sebelum dia datang bersama rombongannya? Mendengar perkataannya itu, para pembesarnya langsung sibuk berdiskusi untuk memikirkan cara memindahkan singgasana tersebut. Tiba-tiba, Jin Ifrit mengucapkan tangannya, mengacungkan tangannya sambil berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum baginda berdiri dan duduk. Sesungguhnya aku benar-benar sanggup untuk melakukannya." Lalu salah seorang yang memiliki ilmu tinggi juga langsung mengacungkan tangannya sambil berkata, "Aku akan membawa singgasana tersebut sebelum mata baginda berkedip." Dengan sekejap, singgasana tersebut ada di hadapan Nabi Sulaiman. Beliau pun berkata, "Ini merupakan karunia Allah kepadaku. Apakah aku akan bersyukur atas nikmatnya atau mengingkarinya? Sungguh, aku sangat bersyukur atas nikmat ini." Seluruh pembesar Nabi Sulaiman pun segera mengucap syukur atas segala karunia yang telah mereka dapatkan. Kemudian, Nabi Sulaiman memerintahkan, "Ubahlah singgasana ini. Kita lihat apakah dia masih mengenali singgasananya." Dalam hitungan detik saja, singgasana itu berhasil diubah oleh para pekerja Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian, tidak beberapa lama Ratu Bilqis dan rombongannya pun datang. Ratu Bilqis begitu tercengang melihat keindahan istana milik Nabi Sulaiman. Ketika dia menghadap Nabi Sulaiman, dia melihat ada dua singgasana. Singgasana yang satu diduduki oleh Nabi Sulaiman, sedangkan yang satu lagi dibiarkan kosong. "Apakah engkau mengenai singgasana ini?" tanya Nabi Sulaiman sambil menunjuk singgasana yang tidak diduduki. "Rasanya aku pernah melihatnya, tapi di mana ya?" ucap Ratu Bilqis sambil mengenyutkan dahinya. "Lihatlah baik-baik, ini adalah singgasanamu," ucap Nabi Sulaiman dengan tenang. Ratu Bilqis terperanjat begitu mengetahui bahwa itu adalah singgasana miliknya. Dia tidak akan pernah lupa bentuk dasar singgasana yang setiap hari menemaninya memerintahkan negeri Sabah. "Aku ingin menyebut engkau sebagai tamu istimewaku. Mari ikut aku," ajak Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis pun beranjak mengikuti beliau yang sudah berjalan terlebih dahulu. Beliau mengajak Ratu Bilqis masuk ke dalam istana yang baru dibangunnya. Istana itu sangat indah dan megah. Dari kejauhan, Ratu Bilqis melihat kolam yang jernih dan cantik mengalir lantai di sana. Ketika ia hendak menapakinya, Ratu Bilqis langsung mengangkat gaunnya. Melihat hal ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya istana ini terbuat dari kaca sehingga engkau tidak perlu menyikapkan gaunmu." Mendengar kata-kata Nabi Sulaiman tersebut, Ratu Bilqis semakin takjub. Serta-merta ia meyakini Nabi Sulaiman dan ajaran yang dibawanya. "Ya Allah, sesungguhnya aku sudah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri, ya Allah," ucap Ratu Bilqis dengan mata berkaca-kaca. Sejak saat itu, ia menyatakan keimanannya dan mengajak rakyatnya untuk menyembah Allah. Dia semakin bijaksana dalam memerintah negerinya dan semakin dicintai oleh rakyatnya.
Demikianlah sedikit cerita tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.